Bro, gue mau mulai dengan satu kalimat yang mungkin bakal nusuk dikit. Kalau lo masih mikir investasi emas itu cuma buat orang tua, berarti lo ketinggalan jauh. Jauh! Karena emas itu bukan aset jadul. Emas itu aset yang justru dicari pas dunia lagi nggak baik-baik aja. Pas ekonomi goyang, pas inflasi naik, pas perang pecah, pas market bikin orang susah tidur. Itulah kenapa emas disebut safe haven, pelabuhan aman, tempat orang parkir duit pas badai lewat. Dan lucunya, masih banyak yang nganggap, emas mah nanti aja deh, nunggu tajir. Lah, kalau nunggu tajir dulu baru belajar jaga aset, kapan pinternya? Hari ini gue bakal bongkar kenapa emas dari ribuan tahun lalu sampai sekarang tetap dihormatin. Dan yang paling penting, kenapa sekarang lo bisa mulai investasi emas bahkan dari duit receh. Yes, receh. Sebelum ada saham, sebelum ada kripto, sebelum ada e-wallet, bahkan sebelum ada uang kertas, manusia udah jatuh cinta sama emas. Bukan tanpa alasan. Dari zaman Mesir kuno, sekitar 3000 SM, emas udah jadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan status. Kalau lo punya emas, lo dianggap punya power. Tapi, waktu itu emas belum jadi alat transaksi resmi kayak sekarang. Dia masih lebih sering jadi lambang prestis. Bahasa gampangnya, emas dulu itu lebih kayak simbol, gue kaya. Terus, siapa yang mulai bikin emas naik kelas jadi alat transaksi? Jawabannya, Kerajaan Lydia. Mereka sering disebut sebagai peradaban pertama yang pakai koin emas dan perak secara terstandarisasi buat transaksi. Ini penting banget, karena sejak situ, emas nggak cuma jadi pajangan mahal, tapi mulai punya fungsi ekonomi yang nyata. Bisa dipakai buat tukar-menukar, bisa dipakai buat dagang, bisa dipakai buat sistem yang lebih rapi. Lalu, masuk ke era Romawi. Dan di sini, ceritanya mulai keos. Romawi butuh duit gede buat perang, bayar tentara, biayain kekaisaran yang makin gede. Problem klasik, pengeluaran naik terus. Terus, mereka ngapain? Mereka nurunin kandungan logam mulia dalam koin, tapi nilainya tetap diakuin sama. Kelihatannya sepele, efeknya gila. Uang beredar makin banyak, harga naik, inflasi meledak, ekonomi makin rapuh. Dan ini jadi salah satu drama besar yang ikut bikin Romawi runtuh pelan-pelan. Jadi, lessonnya simple. Kalau uang terus dimanipulasi buat nutup masalah jangka pendek, yang boncos bukan cuma dompet rakyat, sistemnya sekalian. Lompat ke era modern, dunia sempat punya sistem yang namanya gold standard. Intinya, nilai mata uang dikaitkan ke emas. Jadi pemerintah nggak bisa asal ngegas cetak uang tanpa rem. Inggris resmi pakai gold standard pada 1821. Amerika dan negara-negara lain nyusul di era 1870-an. Kenapa sistem ini kelihatan keren? Karena bikin orang lebih percaya sama uangnya. Tapi ya namanya dunia, nggak ada sistem yang mulus selamanya. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul sistem Bretton Woods. Dolar AS dipatok ke emas. Mata uang lain banyak yang ikut ke dolar. Sampai akhirnya, boom! Tahun 1971, Amerika menghentikan konvertibilitas dolar ke emas. Dan sejak situ, dunia pelan-pelan hidup di era fiat money modern, dengan dolar jadi mata uang global paling dominan. Makanya emas itu unik. Dia pernah jadi simbol kekayaan, pernah jadi alat tukar, pernah jadi fondasi sistem moneter, dan sekarang tetap dipandang penting buat lindung nilai. Asetnya berubah fungsi, tapi pamornya nggak mati. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa sih emas disebut safe haven? Pertama, karena emas itu langka. Emas nggak bisa dicetak kayak uang kertas. Nggak bisa dibanyakin cuma karena pemerintah lagi kepepet. Nggak bisa muncul tiba-tiba dari rapat kebijakan. Itulah bedanya sama uang fiat. Justru karena suplainya terbatas, emas punya reputasi sebagai aset penyimpan nilai. Kedua, emas sering dilirik pas inflasi tinggi atau situasi dunia lagi panas. Pas harga-harga naik, pas nilai uang terasa makin tipis,
Pas berita geopolitik bikin pasar deg-degan, orang cari yang lebih aman. Dan emas hampir selalu masuk radar. Karena secara historis, emas sering dianggap bisa bantu hedge inflasi dan jadi bantalan saat ketidakpastian global naik. Ketiga, emas itu relatif independen. Dia bukan saham satu perusahaan, bukan janji satu pemerintah, bukan aset yang nasibnya nempel ke satu bos besar doang. Makanya, emas sering dipakai bukan buat cari lari tercepat, tapi buat bikin portfolio lo nggak kepleset terlalu dalam. Gue ulang ya, emas itu bukan selalu aset paling agresif, tapi sering jadi aset yang bikin lo tetap waras pas market lagi gila. Nah, ini bagian yang bikin emas makin relevan buat anak muda sekarang. Emas digital. Dulu kalau lo mau investasi emas, bayangannya ribet. Harus beli fisik, harus simpan, harus mikir keamanan, harus takut hilang. Sekarang, gamenya beda. Emas digital itu emas asli yang diperdagangkan lewat aplikasi. Jadi lo transaksinya online, tapi underlying asetnya tetap emas. Contohnya ada platform kayak Pluang, atau fitur tabungan emas lewat Okto by CIMB Niaga lewat Pegadaian. Terus, aman nggak? Kalau lewat platform yang berizin, setiap 1 gram emas digital harus di-backup 1 gram emas fisik. Di Indonesia, sistem perdagangan emas fisik digital diawasi oleh Bapepti, dan ada juga peran lembaga clearing seperti KBI dalam ekosistemnya. Artinya apa? Artinya, ini bukan angka bohongan yang nongol di aplikasi, terus lo disuruh percaya aja. Harus ada emas fisiknya. Dan enaknya lagi, lo bisa mulai dari nominal kecil, sekitar Rp10.000 atau 0,01 gram. Iya, bukan salah ngomong, 10.000. Jadi alasan gue belum punya modal makin lama makin tipis. Belum lagi spread emas digital biasanya lebih efisien dibanding emas fisik, dan lo nggak perlu keluar biaya tambahan buat nyimpen barangnya. Praktis, fleksibel, accessible. Terus mending emas fisik atau digital? Jawaban jujurnya, jangan sok cari jawaban keren, cari jawaban yang cocok. Kalau lo suka megang asetnya langsung, emas fisik bisa cocok. Batangan, koin, dari tempat resmi kayak Antam atau UBS. Kelebihannya, ada rasa aman karena barangnya ada di tangan lo. Tapi, minusnya, lo harus mikir tempat simpan, brankas rumah, safe deposit box, semua ada effort dan resikonya. Kalau lo tim anti ribet, emas digital lebih masuk akal. Registrasi, top up, beli, selesai. Bahkan di beberapa platform, kalau jumlahnya udah cukup, emas digital lo juga bisa ditarik jadi fisik. Jadi digital itu bukan berarti palsu. Digital itu cara aksesnya yang modern. Oke, sekarang bagian pentingnya. Gimana caranya biar investasi emas lo nggak asal beli terus harap mujizat? 1. Punya tujuan. Lo beli emas buat apa? Dana darurat, biaya sekolah, nikah, pensiun. Kalau nggak ada tujuan, lo bakal gampang goyah. Hari ini semangat nabung emas, besok dijual cuma karena pengen check out barang diskon. 2. Pakai dana dingin. Bukan uang makan, bukan uang sewa, bukan uang yang minggu depan harus dipakai. Kalau lo pakai duit panas, harga turun dikit, lo panik. Panik dikit, lo jual. Jual dikit, lo rugi. Ujungnya, boncos gara-gara emosi. 3. Pakai strategi cicil rutin, atau yang sering disebut dollar cost averaging. Daripada lo nunggu harga turun paling bawah, yang bahkan orang pro aja belum tentu bisa nebak, mending lo beli rutin. Konsisten lebih penting daripada sok jenius timing market. 4. Pikir jangka panjang. Emas itu bukan alat sulap buat kaya bulan depan. Lebih cocok dilihat sebagai aset 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. 5. Jangan semua duit lo taruh di emas. Emas bagus, bagus, tapi jangan dijadiin satu-satunya pegangan hidup. Tetap diversifikasi, karena portfolio yang sehat itu bukan yang paling hype, tapi yang paling tahan banting. Jadi intinya gini bro, investasi itu bukan soal lo harus kaya dulu, bukan soal nunggu waktu yang perfect, tapi soal lo mau mulai atau enggak. Karena di dunia investasi, yang bikin hasil itu bukan gengsi, bukan omongan, tapi kebiasaan kecil yang lo ulang terus-menerus. Mulai dari receh nggak masalah,
Yang bahaya itu kalau lo kebanyakan mikir, tapi nggak mulai-mulai. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, lo tim emas fisik atau tim emas digital. Gue tunggu jawaban lo. Dan ingat, cuan itu nggak harus nunggu besok. Kadang, dia mulai dari keputusan kecil.